Halo, salam bilioner cerdas. Kembali bersama Cerdas Kripto di sini platform yang setia menyediakan berita terbaru, analisa dari dunia kripto, hal-hal yang bisa kita update setiap harinya untuk memperoleh cuan yang lebih setiap harinya. Berita pertama kita mulai dari bitcoinis.com yang mengatakan bahwa dompet cryptocurrency Robinhood yang baru diluncurkan menarik 2 juta pengguna. Robinhood, sebuah perusahaan jasa keuangan Amerika yang terkenal dengan aplikasi perdagangannya yang populer, baru-baru ini meluncurkan crypto wallets. Investor menunjukkan minat yang mendalam pada produk baru dalam sebuah wawancara di Bloomberg Teknologi, kata Aparna Chennapragada, CPO dari Robinhood. Pertumbuhan berkelanjutan dalam penggunaan yang memegang cryptocurrency di Robinhood menciptakan permintaan akan dompet digital. Akibatnya, CPO mengungkapkan peluncuran dompet kripto dalam wawancara awal yang dilakukan awal bulan ini pada Januari 2022. Cena Pragada lebih lanjut mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan saat ini mengenai aset digital adalah untuk menghadirkan cryptocurrency teratas di platformnya dan melakukannya dengan cara yang paling murah. CPO Robinhood menegaskan, kami secara konsisten menempatkan blok bangunan kami untuk dapat mengaktifkan produk kripto yang hebat. Jadi itu dimulai seperti memungkinkan akses ke koin dengan cara termurah untuk masuk ke ekonomi yang sedang berkembang ini. Kita lanjut ke Cointelegraph. Kepala game YouTube Ryan Watt mengundurkan diri dan bergabung dengan Polygon Studios sebagai CEO. Saya terpesona dengan pengembangan aplikasi blockchain yang sangat senang memasuki ruang Web3, kata Wyatt. Pada hari Selasa, Ryan Watt, kepala game di YouTube, mengumumkan dia akan meninggalkan platform berbagi video pada bulan Februari. Sebagian karena kepemimpinannya, YouTube Gaming melihat lebih dari 250 juta pengguna log per hari dengan ratusan miliar waktu tonton setiap tahun. Wyatt mengutip semangatnya untuk mengembangkan blockchain dengan Web3 dalam menjelaskan pengunduran dirinya. Ia akan segera bergabung dengan Polygon Studios sebagai CEO. Polygon Studios adalah token game dan non-fungible atau NFT dengan lengan dari jaringan penskalan Ethereum Layer 2 yang sama. Polygon atau Matic berencana untuk memberikan 100 juta dolar untuk proyek-proyek yang dipimpin oleh studio anak perusahaannya yang memulai debutnya Juli lalu. Tujuan perusahaan adalah untuk mengembangkan game yang terdesentralisasi, menarik penggemar blockchain ke ekosistem token NFT-nya, dan membangun Polygon sebagai blockchain yang kompeten untuk transisi Web3. Mengenai peran barunya, Wyatt berkata, saya akan fokus pada pengembangan ekosistem pengembang melalui investasi, pemasaran, dan dukungan pengembang, serta menjabatani kesenjangan antara Web 2.0 dan 3.0. Saya akan memimpin organisasi Polygon Studios di bidang game, hiburan, dan mode berita, olahraga, dan banyak lagi. Dalam pernyataan kepergiannya, Wyatt menggambarkan kenangan indah tentang hari pertamanya di kantor pusat Google Mountain View, California pada tahun 2014. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada CEO Susan Wojcicki dan Chief Business Officer Robert Ginz karena mempekerjakannya 8 tahun yang lalu. Sementara itu, Polygon Studios menyambut hangat Wyatt untuk peran barunya. Dalam ciutan Twitternya, ini adalah berita pahit yang dibagikan bahwa saya akan meninggalkan YouTube. Saya menyukai setiap menit waktu saya di sini. Tetapi sekarang saatnya untuk usaha saya berikutnya. Saya senang mengumumkan bahwa saya akan bergabung dengan Polygon Matic sebagai CEO Polygon Studios mereka. Terima kasih untuk kenangannya. Berita berikutnya dari bitcoinmaximalist.com. IMF mendesak El Salvador untuk menghentikan Bitcoin. Direktur IMF mengatakan mereka melihat risiko dalam menggunakan Bitcoin sebagai mata uang dan mengeluarkan pinjaman yang didukung Bitcoin. Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa mendesak El Salvador untuk menghapus status legal terhadap Bitcoin di negara itu. Mengutip kekhawatiran atas risiko mata uang digital yang diduga menimbulkan stabilitas keuangan dan integritas pasar. Rekomendasi dari IMF datang
ketika para direktur berusaha untuk menggerakkan negara Amerika Tengah itu kembali ke posisi peluang yang lebih baik untuk menerima pinjaman 1,3 miliar dolar yang dimintanya kepada lembaga internasional untuk tahun lalu karena utang yang tinggi mengarah pada peningkatan kebutuhan pembiayaan, para direktur mencatat dalam pernyataan. Beberapa direktur juga menyatakan keprihatinan atas gagasan mengeluarkan pinjaman yang didukung Bitcoin, sebuah inisiatif yang diajukan oleh Bukele tahun lalu bekerjasama dengan Blockstream, perusahaan di belakang sidechain Liquid Bitcoin. Namun direktur tidak merinci aspek apa dari obligasi Bitcoin yang mereka anggap berisiko. El Salvador adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang legal, memberikannya status legal trader di negara yang bergantung pada pengiriman uang, dan sebagian besar penduduknya tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Terlepas dari kemampuan Bitcoin untuk memberikan akses keuangan yang setara kepada orang-orang dan mengingatkan pengalaman pengiriman uang negara Amerika Tengah ini sekarang terdesak antara langkah perintisnya dan kebutuhan akal modal, karena IMF secara efektif mencoba memaksakan persyaratan untuk memberikan pinjaman. Kalau kita ikuti berita di Twitter, sang presiden Nayib Bukele baru saja bercanda atau melakukan jokes untuk bekerja di McDonald. Apakah ini salah satu langkah Nayib Bukele untuk mempom-pom harga Bitcoin ataupun Dogecoin? Berita dari bitcoinist.com. Elon Musk membuat penawaran McDonald yang tidak dapat mereka tolak. Pompa Dogecoin. Paket stimulus Elon Musk pertama untuk pemegang Dogecoin ada di sini. Ketika pasar kripto secara keseluruhan jatuh dan mencoba memulihkan keseimbangannya, tweet Elon Musk membuat pompa Dogecoin. Kali ini subjeknya adalah McDonald's. Manajer komunitas restoran cepat saja telah menggoda orang-orang kripto, menawarkan mereka pekerjaan sekarang karena pasar sedang turun. Dan Musk membawa pertarungan ke depan pintu mereka. Tantangannya adalah, saya akan makan Happy Meal di TV jika McDonald's menerima Dogecoin. Sejauh ini, restoran belum merespon apapun. Tweet itu dimaksudkan dengan banyak optimisme dari komunitas Doge. Koin yang telah menerima pukulan besar sejak pertumpahan darah kripto dimulai melihat peningkatan yang signifikan dalam harga koin. Dogecoin melihat 3 miliar dolar ditambahkan ke kapitalisasi pasarnya setelah tweet, menyiapkannya di jalur untuk mencoba merebut kembali tempatnya dari saingan utama Shiba Inu. Namun kekasih baru komunitas token bertema anjing mempertahankan posisinya di atas Dogecoin. Rally Doge menuju 0,3 dolar membawa kapitalisasi pasarnya mendekati SIP yang telah menderita sepanjang akhir pekan. Miliarder juga gagal. Tidak semua kejahatan Elon Musk menghasilkan pompa. Ketika ia tidak bisa berusaha dan hanya men-tweet lepaskan Doge, pasar tetap statis dan Bitcoinist bertanya apakah Musk kehilangan keunggulannya atas Dogecoin. Investor mulai meminta miliarder untuk melanjutkan tweeting tentang Dogecoin, yang pada saat ini kehilangan lebih dari 60% dari nilai tertinggi sepanjang masa. Tapi Musk tampaknya berkomitmen untuk tidak men-tweet tentang Dogecoin. Namun yang mengecewakan banyak orang, cameo Musk berakhir dengan cryptocurrency jatuh hampir 30% dalam waktu kurang dari 1 jam. Harganya anjlok dari 0,69 dolar ke level terendah baru di 0,49 sebelum memangkas kerugian dengan pulih ke level 0,55 dolar pada saat pers. Dogecoin diperdagangkan pada saat harga 0,53 dolar. Tentu saja kita harus memperhatikan perbedaan harga yang mencolok. Seperti yang kami katakan, Doge saat ini diperdagangkan pada 0,1449 dolar dan orang-orang merayakannya. Jauh dari puncak hari-hari kejayaannya. Akankah restoran cepat saji datang untuk menyelamatkan dan memompa Dogecoin lebih tinggi lagi? Pantau terus Bitcoinist untuk mencari tahu. Yang berikutnya dari Crypto Globe. Charles Hoskinson yang marah memberitahu SundaeSwap dan tim Kickstarter untuk mendinginkannya. Pencipta Cardano, Charles Hoskinson, telah mempertimbangkan kemitraan yang gagal antara dua proyek termuka di jaringan cryptocurrency, SundaeSwap dan Kickstarter, dan pada dasarnya mengatakan kepada mereka untuk mendinginkan sikap mereka terhadap satu sama lain. Masalah antara kedua platform dimulai setelah mereka menyetujui kesepakatan yang dipasarkan sebagai merger Juni lalu. Kickstarter
ditetapkan untuk meluncurkan pertukaran terdesentralisasinya sendiri sebelum kesepakatan, tetapi membatalkan rencana itu, memilih untuk bergabung dengan SundaeSwap. Pendiri proyek bagaimanapun memberi insentif kepada investor untuk menyediakan likuiditas untuk proyek di Uniswap dengan imbalan token CSwap aslinya. Setelah kesepakatan dibuat dengan SundaeSwap, Kickstarter membatalkan rencana DEX-nya dan sebagai gantinya pindah untuk menyediakan likuiditas ke SundaeSwap. Selama sesi YouTube Ask Me Anything untuk pemegang CSwap, dijanjikan manfaat besar. Manfaat ini minggu lalu terungkap sebagai konversi CSwap ke token Cards asli Kickstarter dengan kecepatan 400:1. Pemegang token tampaknya tidak menyetujui manfaat ini dan dengan cepat mengkritik kedua proyek tersebut dengan beberapa masukan Hoskinson dan input-output perusahaannya ke dalamnya. Pendiri Cardano menambahkan bahwa kedua belah pihak dapat bersatu, menyetujui arbitrase, berbicara satu sama lain, dan mencari tahu apa yang Anda setujui untuk diselesaikan, dan bahwa jika mereka tidak dapat bertahan dari proses arbitrase, selalu memiliki pilihan untuk pergi ke pengadilan. Berita berikutnya dari The Crypt. Kazakhstan mematikan penambangan Bitcoin saat pemadaman menguncang Asia Tengah. Pemerintah Kazakhstan telah mematikan pasokan listrik ke penambang Bitcoin hingga akhir Januari. Jangan berharap penambang Bitcoin Kazakhstan akan memasukkan BTC apapun selama minggu terakhir bulan Januari. Perusahaan pengoperasian jaringan listrik Kazakhstan yang dikelola oleh negara mengkonfirmasi kepada Bloomberg bahwa listrik telah terputus ke perusahaan pertambangan Bitcoin dan cryptocurrency dari 24 hingga 31 Januari. Itu tidak menghentikan Asia Tengah dari terjun ke dalam kegelapan Selasa sebagai kekuatan yang terputus. Garis meninggalkan jutaan di Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Uzbekistan tanpa listrik atau air. Meskipun pemerintah negara tersebut mengatakan bahwa kekuatan sedang dipulihkan, penambang Bitcoin di Kazakhstan tidak akan memiliki akses ke sana dalam waktu dekat. Meskipun Kazakhstan awalnya menyambut industri pertambangan sambil mengaturnya, keinginan pemerintah untuk menjauh dari batu bara ditambah dengan penambang Bitcoin dalam jumlah besar telah membebani jaringan listrik. Menurut perkiraan pemerintah mulai musim gugur 2021, penambang cryptocurrency menggunakan 8% dari pasokan energi Kazakhstan yang tersedia. Lebih dari setengahnya berasal dari operasi abu-abu yang menolak untuk mendaftar karena persyaratan pajak dan prospek pengawasan pemerintah lebih lanjut. Pada bulan November, Menteri Energi Kazakhstan, Makhzum Mirzagaliev, mengatakan kepada operasi yang diatur oleh mereka tidak akan terputus oleh jaringan nasional. Negara itu menargetkan penambang abu-abu. Namun untuk saat ini semua orang dalam kegelapan. Kita masuk ke airdrop. Airdrop pertama dari Ucreate. Total airdrop pool 75.000 USDT atau sekitar $4.000 plus 10.000 BUSD. Hadiah hingga 75 UCT plus 1000 BUSD untuk 30 terujuk teratas. Ucreate terdaftar di Crypto.com, Bitforex, HitBTC, PancakeSwap, dan CoinMarketCap. 1000 peserta yang valid akan dipilih secara acak oleh tim proyek. Tanggal distribusi yang diumumkan oleh proyek adalah pada 1 Februari 2022. Airdrop berikutnya Horizon Land. Horizon Land adalah metaverse imajiner tak terbatas di mana setiap warga negara dapat menguasai berbagai game e-sport. Pasar terdaftarnya di CoinGecko. Total penghasilan per peserta 100 HRZ. Setiap rujukan 200 HRZ, pemenang 2000 pemenang acak mendapatkan 200.000 HRZ. 500 referensi teratas mendapatkan 100.000 HRZ. Airdrop berikutnya Draco Master. Dapatkan 10 poin hadiah ekstra dengan referensi yang dikonfirmasi. Bergabung dengan grup Telegram, Twitter, dan media sosial yang tersedia, Draco menyediakan airdrop pada 15 Februari 2022. 1000 peserta akan dipilih secara acak untuk mendapatkan hadiah masing-masing 5 DRA. 10 terujuk teratas akan diberikan hadiah masing-masing 1 summoner NFT setara $180. Airdrop Foxy.
Foxe akan menyediakan 15 miliar token Foxe yang senilai $143.000. Giveaway ini adalah kesempatan untuk berterima kasih kepada pendukung awal dari komunitas kami. Kami berharap dari Anda untuk menikmati acara ini. Distribusi token Foxe akan dimulai setelah ICO. Cukup ikuti semua langkah dan bersainglah untuk mencapai posisi top 100 untuk mendapatkan prioritas masuk daftar putih dalam penjualan awal. Token dalam menyambut Imlek, Airdrop, The Spring Festival Airdrop Package. Tahun baru Imlek 2022 akan datang, paket Airdrop Festival musim semi untuk Anda bergabunglah. Karena akan dibagikan kejutan NFT dan 100.000 BKB. Cara berpartisipasi, ikuti link yang tersedia dari Airdrop. Pengguna mengikuti semua tugas yang diberikan dan menyelesaikannya. Mengunduh dompet Bitkeep dan mendapatkan NFT melalui jackpot blind box. Hadiah tertinggi yaitu 130 BKB plus 1 NFT. Tempat kedua 90 BKB plus 1 NFT hingga dari tempat ketiga sampai 10 66 BKB plus 1 NFT. Sekian berita dari Cerdas Kripto hari ini. Semua kebijakan yang Anda ambil berdasarkan keputusan Anda sendiri dalam memperoleh cuan dalam cryptocurrency. Dimohon untuk tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam menikmati airdrop atau giveaway lainnya. Sekian dari saya, salam bilioner cerdas.